semuanya, selamat siang. Perkenalkan, kami mahasiswa Gizi Universitas Diponegoro dengan saya Destiana Florencia bersama dengan kelima rekan saya lainnya. Saya Diana Hendrianingrum. Aku Cindy. Saya Dewanti. Saya Dewi Wulandari. Dan bersama saya Kia. Pada kesempatan kali ini, kami membawakan salah satu topik menarik nih yang berkaitan dengan hemoroid, gizi, dan kesehatan. Penasaran? Yuk saksikan terus video berikut ini. Hemoroid biasa disebut sebagai wasir atau ambeien. Nah, sebetulnya hemoroid adalah struktur normal fungsi tubuh manusia. Hemoroid tersusun dari pembuluh darah, otot polos, dan jaringan ikat yang tersusun di dalam lubang anus. Lalu, kapan sih hemoroid dikatakan sebagai wasir atau ambeien? Hemoroid dikatakan sebagai wasir atau ambeien, yaitu ketika seseorang merasakan sakit, pendarahan, atau terdapat daging tumbuh di lubang anus. Hemoroid sendiri terbagi menjadi dua, yaitu hemoroid internal dan hemoroid eksternal. Yang membedakan kedua hemoroid ini yaitu letaknya. Hemoroid internal terletak di atas garis dentate, sedangkan hemoroid eksternal terletak di bawah garis dentate. Hemoroid internal terjadi ketika seseorang tidak merasakan sakit, namun terjadi pendarahan. Sedangkan hemoroid eksternal terjadi ketika seseorang mengalami sakit atau nyeri, serta adanya daging tumbuh di lubang anus. Penyebab terjadinya hemoroid adalah karena adanya dilatasi atau pelebaran pembuluh darah vena di daerah anus. Hemoroid sebenarnya tidak begitu berbahaya, namun dapat menjadi simptomatik apabila terjadi pembesaran, peradangan, ataupun trombus. Terdapat beberapa faktor risiko yang menyebabkan terjadinya peningkatan kejadian hemoroid, seperti mengejan yang berlebihan pada saat buang air besar di zaman duduk, peningkatan tekanan intraabdomen karena adanya tumor, kehamilan, usia tua, konstipasi kronik, diare kronik, ataupun diare akut yang berlebihan, kemudian hubungan seksual preanal, kurangnya minuman air putih, dan juga yang terpenting adalah kurangnya makan makanan yang mengandung serat. Meskipun hemoroid tidak mengancam jiwa, namun keberadaan penyakit ini dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup seseorang karena adanya komplikasi pasca pembedahan derajat hemoroid yang lebih lanjut dapat menyebabkan terjadinya perdarahan, kemudian juga luka di sekitar rektum atau anus sehingga tidak dapat diremehkan. Yang pertama, adanya pendarahan. Pendarahan merupakan gejala yang paling sering dialami oleh penderita hemoroid. Pendarahan ini terjadi akibat vesek yang melalui permukaan hemoroid sehingga mengakibatkan adanya pendarahan pada saat defekasi atau pada saat buang air besar. Nah, pendarahan ini hanya terjadi pada saat buang air besar saja. Untuk yang kedua, adanya rasa nyeri. Pada sebagian besar penderita hemoroid tidak mengalami rasa nyeri. Hanya sebagian kecil saja penderita yang mengalami rasa nyeri, terutama pada penderita hemoroid eksternal. Untuk gejala yang ketiga, adanya prolap. Jadi prolap merupakan benjolan yang berada di bawah permukaan kulit di sekitar anus yang hanya timbul atau hanya muncul pada saat buang air besar saja. Nah, pada hemoroid internal tingkat lanjut, benjolan ini harus didorong kembali setelah defekasi atau setelah buang air besar agar masuk kembali ke dalam anus. Namun, pada hemoroid internal tingkat akhir, benjolan ini menjadi prolap yang menetap sehingga tidak dapat didorong masuk kembali. Untuk gejala yang keempat, adanya pruritus. Apa itu pruritus? Pruritus merupakan rasa gatal. Jadi, pada penderita hemoroid itu biasanya merasakan rasa gatal di sekitar anus sehingga menimbulkan rasa yang tidak nyaman pada penderita. Untuk yang kelima, keluar lendir. Keluarnya lendir ini disebabkan oleh hemoroid internal yang ditutupi oleh mukosa sehingga feses yang keluar itu biasanya disertai oleh lendir. Untuk pencegahannya, yang pertama, yakni konsumsi sayur dan buah. Sayur dan buah banyak mengandung serat. Serat dapat membuat tinja menjadi lebih tenang, sehingga pengeluarannya melakukan kontraksi otot yang minimal. Dan proses pembuangan atau biasa disebut defekasi akan memerlukan tenaga yang lebih sedikit. Kekurangan serat akan menyebabkan tinja menjadi keras dan memerlukan kontraksi otot yang besar, dan biasanya saat proses pengeluaran perlu mengejar lebih kuat. Yang kedua, yakni rutin melakukan olahraga. Olahraga atau aktivitas fisik yang kurang nantinya dapat menyebabkan otot pada tubuh atau salah satu otot polos di usus besar mengalami penurunan fungsi sehingga mengganggu proses pencernaan dan proses defekasi menjadi terhambat atau tidak berjalan optimal.
Yang ketiga, yakni jika mengonsumsi obat seperti obat anti nyeri atau pereda nyeri seperti ibuprofen, aspirin, dan paracetamol, kemudian obat antidepresan seperti duloxetin, venlafaxine, reboxetin, dan obat antihistamin atau biasa untuk mengurangi alergi seperti cetirizin, levocetirizin, dan desloratidin, itu nantinya harus dibarengi dengan penggunaan serat karena obat-obat ini memiliki efek samping yakni membuat konstipasi. Berikutnya yakni penanganan. Penanganan yang pertama yakni dengan pemberian diet tinggi serat atau sekitar 25 hingga 35 gram per hari atau dengan suplementasi serat dan suplementasi bioflavonoid. Konsumsi serat yang tinggi dapat menurunkan risiko pendarahan sebesar 50% dan dapat memperbaiki gejala secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, yakni pemberian suplemen yang mengandung bioflavonoid. Bioflavonoid ini dapat menghilangkan gejala wasir. Contoh suplemennya yakni hidrospin, diosmin, hesperidin, dan rutosida. Nah, bioflavonoid sendiri adalah sebuah senyawa yang berasal dari tumbuhan yang biasanya ditambahkan pada suplemen, obat-obatan, herbal, dan kebutuhan kesehatan lainnya. Suplemen bioflavonoid ini juga berfungsi sebagai penghasil antioksidan. Dalam peranannya pada konstipasi, bioflavonoid dapat menurunkan perdarahan, pruritus atau kulit terasa gatal, serta kebocoran feses. Untuk yang terakhir, yakni meningkatkan asupan serat disertai konsumsi cairan yang cukup. Konsumsi cairan yang cukup dapat membantu mencegah timbulnya feses yang keras. Pasalnya, air ini dapat berfungsi sebagai pelumas yang membantu sisa metabolisme bergerak di sepanjang kolon atau usus besar, sehingga dapat membuat feses menjadi lebih lunak. Penyebab dan faktor risiko dari hemoroid adalah asupan serat yang rendah dan konstipasi. Konstipasi atau sembelit atau kesulitan buang air besar merupakan kondisi yang ditandai dengan perubahan konsistensi feses menjadi keras dengan ukuran yang besar dan perubahan frekuensi BAB. Perubahan frekuensi BAB yaitu dalam seminggu kurang dari 3 kali, atau dalam 3 hari tidak melakukan BAB, atau dalam melakukan buang air besar dilakukan mengejan yang berlebih untuk mengeluarkan feses. Faktor penyebab dari konstipasi adalah penurunan motilitas usus, dehidrasi, rendahnya asupan serat dan cairan, serta pola makan yang buruk. Konsumsi makanan seperti gorengan dan fast food karena tingginya lemak dan kolesterol namun rendah serat dapat menyebabkan konstipasi. Selain itu, sumber makanan tinggi lemak yaitu daging, keju, telur, dan mentega. Sumber makanan yang tidak mengandung serat yaitu daging sapi, daging ayam, daging babi, jeroan, telur, ikan, udang, dan keju. Konsumsi makanan yang rendah serat terlalu banyak dapat menyebabkan kesulitan buang air besar, sehingga diperlukan asupan tinggi serat yang sumbernya dari bahan makanan lain. Asupan cairan seperti kopi dan cola yang mengandung kafein serta konsumsi alkohol dapat menyebabkan konstipasi. Hal ini karena cairan tersebut dapat menyebabkan dehidrasi. Batas maksimum konsumsi kafein pada orang dewasa yang sehat sebesar 400 mg per hari. Sedangkan untuk ibu hamil yang sehat yaitu 200 mg per hari. Kafein dalam kopi saset yaitu kurang lebih 60 mg kafein dalam satu sajian. Sedangkan kandungan kafein pada kopi komersial yang bukan instan dalam satu kali penyajian yaitu mengandung kurang lebih 150 mg kafein. Sumber kafein lainnya yaitu terdapat pada teh dan cola. Dalam satu sajian teh ataupun cola 250 ml mengandung kurang lebih 50 mg kafein. Selanjutnya yaitu makanan pedas. Makanan pedas tidak secara langsung memperburuk gejala ambeien. Makanan pedas dapat menyebabkan akumulasi panas di dalam usus sehingga dapat menghabiskan cairan yang berfungsi untuk melembabkan feses, sehingga feses yang diproduksi keras dan sulit untuk dikeluarkan. Makanan yang dianjurkan untuk penderita hemoroid adalah makanan yang tinggi serat. Serat memiliki beberapa fungsi dalam tubuh, seperti mengurangi waktu transit makanan dalam melalui usus dan juga merangsang aktivitas saluran usus untuk mengeluarkan feses lebih teratur, sehingga
dapat mempermudah proses buang air besar. Fungsi serat yang ketiga yaitu serat dapat menyerap air sehingga menjadikan feses menjadi lebih lunak serta lebih mudah untuk dikeluarkan. Asupan serat yang dianjurkan untuk dewasa yaitu 20-35 gram dalam sehari. Anjuran tersebut dapat dipenuhi dengan konsumsi 4-5 porsi buah dan sayur setiap hari dengan berat per porsinya 100 gram. Serat terbagi menjadi dua, yaitu serat larut air dan serat tidak larut air. Kedua jenis serat ini sangat dianjurkan untuk dikonsumsi oleh penderita hemoroid. Lalu, apa saja sih sumber dari serat larut air maupun serat tidak larut air? Serat larut air dapat diperoleh dengan konsumsi beberapa sayuran, buah, kacang-kacangan, ubi jalar, atau oatmeal. Sayuran yang mengandung serat larut air yaitu ada wortel, tomat, bayam, brokoli, selada, seledri, kubis, dan lobak hijau. Untuk buah-buahan yang mengandung serat larut air ada apel, jeruk, pisang, jambu, persik, stroberi, pir, cherry, plum, kurma, dan labu kuning. Lalu, untuk kacang-kacangan yang mengandung serat larut air, ada kacang merah, kacang polong, kacang kedelai, dan kacang almond. Nah, untuk ubi jalar yang bisa dikonsumsi untuk mendapatkan serat larut air, yaitu ubi jalar ungu dan ubi jalar kuning. Untuk sumber serat yang tidak larut air, dapat diperoleh dengan konsumsi gandum utuh, gandum, jagung, kembang kol, kacang hijau, dan kentang. Gandum utuh dapat diperoleh dengan konsumsi roti gandum. Nah, sedangkan gandum dapat diperoleh dengan konsumsi biskuit atau crackers yang berbahan dasar gandum. Selain konsumsi serat larut dan serat tidak larut, nah, penderita hemoroid juga disarankan untuk konsumsi cairan yang cukup, yaitu 8 gelas per hari. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga